Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Aldi dari Vape_Education. Hari ini kita akan membahas tentang airflow dari Haku Duet. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, Haku Duet ini boleh dibilang adalah salah satu RDA mahal yang diproduksi oleh Haku Engineering. Nah, kalian bisa cek IG-nya langsung aja, Haku Engineering. Nah, ini dibuat limited ya, jadi hanya diproduksi beberapa saja, dan ini yang bikin RDA ini prestis dan boleh dibilang orang ngejar RDA ini karena kelangkaannya dan juga enak, mungkin karena kan untuk masalah enak itu selera. Nah, kira-kira hasil analisa airflow-nya seperti apa? Kita lanjut aja langsung ke laptop. Sebelum kita bahas airflow-nya itu seperti apa, mari kita lihat dulu yang aslinya ya. Nah, yang aslinya itu seperti ini. Bentuk decknya itu seperti ini dan bentuk air hole-nya seperti ini. Nah, kita semua menyangka bahwa air hole-nya itu dia turun ke bawah ya. Memang iya turun ke bawah, cuman dia ternyata tidak slide ke bawah, tidak langsung slide seperti ini, tapi dia ada seperti baut atau misalnya kita sebutnya kayak mungkin seperti pin. Nah, ini untuk air tunnel-nya. Nah, ini adalah airflow control. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi dia nggak miring ya si airflow kontrolnya ini. Nah, jadi air tunnelnya itu nggak langsung miring, jadi dia miring sedikit, terus ada lekukan ke bawah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi seperti ini ya, terputus, dan ini udara akan turun ke bagian pin ini yang buat airflow kontrolnya. Lalu keluar ke bagian dalam RDA. Nah, kira-kira airflow-nya akan seperti apa? Mari kita lihat. Oke. Nah, airflow-nya menurut gua airflow-nya cukup menarik ya. Kenapa gue bilang ini cukup menarik? Karena kalau kalian lihat, dia itu turun ke bawah hanya sedikit ya. Ada beberapa airflow yang menyentuh bagian coil, tapi yang menariknya adalah airflow ini dia tidak lurus ya, jadi dia dua-duanya menyerong. Jadi kalau kalian lihat ini dia menyerong, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, ini jadi menyerong. Ini kalau kita ganti untuk lebih jelasnya seperti ini. Guys, nah ini untuk airflow-nya itu menurut gue cukup menarik. Pantas saja dia menamakan dirinya adalah Haku Engineering ya. Kenapa menarik? Karena kalau kita lihat bentukan airflow-nya itu dia nggak langsung ditarik ke atas, nggak ditarik langsung ke bagian drip tip ya, tapi dia seperti berputar-putar dulu di bagian dalam. Nah, ini ke bagian bawah. Nah, dan akhirnya di atas itu bertemu seperti membuat vortex ya. Kalau misalnya ini kayak angin puyuh lah, kayak tornado gitu. Nah, di sini nanti udara itu akan mixing dengan uap yang dihasilkan dari liquid yang dipanaskan oleh coil. Nah, di sini dia akan mixing dan akhirnya akan menghasilkan flavor dan uap. Mungkin kita sebutnya bukan uap tapi vapor. Nah, akan menghasilkan vapor ya. Menurut gue sih wajar ya dengan harga segitu ya. Ternyata hasil airflow-nya aja segini, berarti memang mereka tidak main-main untuk bikinnya ya. Mereka ada beberapa hal yang diperhitungkan nih. Kalau misalnya kita lihat itu bener-bener jadi berputar, jadi dia seperti helix ya. Bukan helix tapi seperti vortex. Jadi seperti angin puting beliung, atau misalnya kita sebut angin topan ya. Menarik sih, ini bener-bener RDA menarik menurut gua. Nah, nanti kan ini di sini akan ada kapas, sehingga ini akan benar-benar lebih terfokuskan lagi ke coil. Tapi gua rasa ini bakalan tetap seperti ini ya untuk airflow-nya, karena kan untuk bagian kapas di sini ini akan melewati bagian bawah coil. So far ya akan seperti inilah hasilnya ya. Oke.
Cantik banget sih ini airflow asli. Memang nggak main-main mereka untuk mendesain produk ya. Pantas mahal. Ya pantas saja mahal ya. Jadi memang nggak biasa gitu. Jadi airflow-nya benar-benar nggak biasa. Sungguh luar biasa ya jadinya. Oke, mungkin sekian untuk analisa RDA-nya. So balik lagi ke kamera. Guys, jadi tadi kita udah lihat ya, ternyata airflow-nya itu cukup menarik. Yang biasanya udara itu langsung kena bagian coil, ini enggak, tapi malah si udaranya itu bikin kayak aliran vortex gitu, aliran kayak angin topan. Jadi si angin itu berputar di bagian atas coil. Nah, jadi ketika uapnya naik ke atas, itu akan langsung bercampur sama si udara. Nah, itu yang menghasilkan flavornya jadi oke untuk di Haku Duet ini. Menurut gua benar-benar jenius sih untuk hal ini ya. Jadi airflow-nya memang benar-benar dipikirkan oleh mereka, aliran udaranya benar-benar dipikirkan oleh mereka. Jadi wajar aja kalau mahal. Untuk masalah mahal atau murah, sedikit perlu kita luruskan, bukan masalahnya dengan material yang digunakan saja, tapi ada beberapa faktor yang bisa membuat barang itu menjadi mahal. Yang pertama, inovasinya, yang kedua desain, yang ketiga biasanya brand value-nya. Nah, Haku Engineering ini menurut gua mempunyai beberapa bukan beberapa ya, tapi mempunyai semua yang tadi gue sebutkan tadi gitu. Jadi kayak brand value-nya dia ada, terus desainnya dia oke, inovasinya juga gokil menurut gua. Jadi wajar saja dengan harga segitu bisa mahal, karena memang ini hasil dari pemikiran ya, bukan dari hasil asal-asalan dia bikinnya. Dan juga untuk memaksimalkannya, berarti kalau kita lihat lagi di gambar itu bagian coilnya memang harus rendah, jadi nggak boleh terlalu tinggi biar benar-benar kalau kalian pengen si coilnya si airflow-nya menyentuh coil, kalian bisa buat pendek. Cuman kalian harus hati-hati karena di bagian bawahnya itu adalah insulator. Jadi hampir seluruh bagian juice well ini insulator. Jadi kalian harus agak hati-hati kalau nggak mau insulator kalian meleleh gara-gara coil panas. Oke, mungkin sekian dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jaga terus kesehatan kalian, stay safe. Semoga teman-teman juga diberi kelancaran dan dimudahkan rezekinya. Oke, sekali lagi sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke. Oh iya, dan satu lagi, kalau buat teman-teman yang misalnya menonton ini di YouTube, jangan lupa untuk subscribe ya, biar kita terus berkembang. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.